Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, selamat pagi anak-anakku kelas 3 Abu Bakar. Nah, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang sosialisasi metode pembelajaran 3DISE plus SA 2020. Ayah bunda dan ananda yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, sukses. Alhamdulillah, mari kita bersyukur bersama-sama atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi metode pembelajaran 3DISE plus SA pada pagi yang cerah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dan bersama beliau di surganya. Amin. Sebagai pembuka, marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Nah, sekarang Ustazah akan mulai menjelaskan tentang apakah metode 3DISE plus SA itu. Nah, metode 3DISE plus SA adalah sebuah inovasi metode pembelajaran menyenangkan dan mencerdaskan yang dipersembahkan untuk Ananda Sholih Sholihah. Metode ini terdiri dari aktivitas sebagai berikut. D yang pertama yakni discover, D yang kedua yakni design, D yang ketiga yakni do, dan E evaluate, SA yakni syukur kepada Allah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan discover. Nah, pada tahap discover ini yang masih banyak berperan adalah Ustadz dan Ustadzah, yaitu dengan cara membuat video pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan. Video pembelajaran yang dibuat oleh Ustadz dan Ustadzah akan membantu anak-anak dalam memahami hal baru berkaitan dengan tema atau materi yang sedang dipelajari. Sekaligus, Ustadz-Ustadzah juga memberikan contoh real penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak menyimak dengan santai tapi harus tetap dengan serius ya. Hindari mencatat apapun saat memperhatikan video pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah. Hal ini dilakukan agar apa? Agar kita dapat memahami dengan baik ilmu baru yang disampaikan oleh Ustadz Ustadzah secara utuh tanpa ada yang terlewatkan. Jadi ketika menyimak video harus dengan fokus. Ingat ya, harus fokus pada video yang sedang dilihat. Tidak boleh mencatat, tidak boleh bermain, harus fokus. Yang kedua adalah desain. Nah, setelah discover yang didapatkan dari penjelasan dan juga contoh yang telah disampaikan dalam video pembelajaran dari Ustadz Ustadzah, selanjutnya anak-anak melakukan desain. Nah, desain itu apa sih? Desain itu diwujudkan dengan cara berpikir kreatif, bebas, mandiri, tapi tetap terarah sesuai tema pada saat itu, sampai berhasil menemukan ide dan gagasan dari Ananda sendiri. Setelah Ananda yakin dengan ide yang sudah diperoleh, selanjutnya Ananda memiliki ruang untuk belajar berani menyampaikan ide atau gagasannya di ruang publik. Nah, dalam hal ini yakni di grup kelas masing-masing, dengan cara mengirimkan pesan suara di grup kelas masing-masing ya. Yang ketiga adalah do. Nah, kalau pada aktivitas discover tadi yang banyak berperan adalah Ustadz dan Ustadzah. Nah, pada do ini yang banyak berperan adalah anak-anak. Pada do ini, anak-anak akan melakukan kegiatan yang diarahkan oleh Ustadz Ustadzah sebagai penguatan dan pemantapan materi yang telah diberikan.
Untuk pembelajaran daring ini, kegiatan do masih sederhana, yaitu dengan cara mengerjakan homework atau PR yang diberikan oleh ustadz-ustadzah. Nah, karena tadi sudah mendengarkan penjelasan pada Discover dan juga anak-anak sudah menyampaikan gagasannya atau sudah bertanya pada kegiatan desain, pastinya untuk materi sudah paham ya. Oleh karena itu, nanti ketika do atau mengerjakan PR, anak-anak sudah bisa. Adapun waktu untuk melaksanakan do, evaluate, dan SA ini waktunya sudah sangat panjang ya, yakni sampai pukul 21 WIB. Jadi anak-anak punya waktu yang sangat cukup untuk mengerjakan do, evaluate, dan SA. Selanjutnya yakni evaluate. Nah, evaluate ini adalah mengevaluasi mandiri terhadap proses yang telah anak-anak lalui selama belajar 1 hari. Nah, bagaimana yang dialami ketika 1. Memahami materi baru yang telah disampaikan dalam video pembelajaran dari Ustadz dan Ustadzah. 2. Mencari ide sesuai materi dan menyampaikannya di grup kelas melalui voice note. 3. Mengerjakan latihan pemantapan materi. Nah, dari ketiga kegiatan yang sudah dilakukan, anak-anak mulai mengevaluasi dari Discover, Design, dan Do yang telah dilakukan. Kira-kira tadi ada kendala apa ya? Ada kesulitan apa ya? Nah, itu semuanya disampaikan di evaluate. Nah, yang terakhir adalah SA, syukur kepada Allah. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia. Berdasarkan hadis tersebut, maka anak-anak setelah melakukan aktivitas 3DSE dilanjutkan dengan SA, yakni bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara belajar membiasakan diri berterima kasih kepada manusia. Nah, dalam hari ini berterima kasihnya kepada siapa? Kepada ayah, kepada bunda, ustadz dan ustadzah, nenek, kakek, adik, kakak, dan siapapun yang telah menolong anak-anak selama proses pembelajaran daring ini. Sekarang kita memasuki contoh penerapan metode 3DSE plus SA dalam pembelajaran. Metode 3DSE plus SA pada mata pelajaran Matematika kelas 3. Contoh, Discover. Ustadzah Nike menjelaskan tentang konsep nilai tempat pada suatu bilangan, serta penjumlahan susun panjang dan pendek dalam kehidupan menggunakan media pembelajaran video. Di dalamnya dibahas tentang nilai ribuan, nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuan, serta menjelaskan tentang bagaimana cara menjumlahkan dengan cara susun panjang dan juga susun pendek. Dan bagaimana pula contoh penerapan pelajaran matematika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tugas anak-anak adalah memperhatikan dengan baik video pembelajaran dari Ustadzah Nike. Lalu, untuk desain, setelah anak-anak memahami penjelasan dari ustadzah, selanjutnya anak-anak mulai berpikir, mencari ide untuk mendapatkan contoh lain dari penerapan dalam kehidupan yang dekat dengan anak-anak sesuai dengan tema yang telah diajarkan. Setelah mendapatkan ide, selanjutnya anak-anak belajar menyampaikan
ide tersebut melalui pesan suara di grup kelas. Kalau ada hal-hal yang belum dimengerti, anak-anak bisa bertanya kepada ustazah dan harus berani, tidak perlu malu dan tidak boleh takut salah karena kita semuanya dalam proses belajar. Jadi, diusahakan semuanya harus aktif bertanya di grup kelas ya. Setelah anak-anak selesai bertanya di dalam grup dan dirasa sudah paham, Ustadz dan Ustazah akan memberikan penugasan berupa PR untuk digunakan sebagai pemantapan materi yang telah disampaikan dan dibahas bersama. Nah, PR tersebut tentunya boleh dikerjakan di luar jam pelajaran dan diberi batas waktu sampai jam 9 malam. Selanjutnya adalah evaluate. Nah, di sini setelah kita melakukan aktivitas mulai dari discover, design, dan do, selanjutnya Ananda melakukan evaluasi diri secara mandiri pada masing-masing aktivitas. Contoh pembuatan evaluasi diri pada setiap aktivitasnya adalah yang pertama, discover. Contohnya, misal pada awalnya, mendengarkan penjelasan ustazah, saya masih bingung. Tapi, begitu diberikan contohnya, alhamdulillah saya bisa paham. Desain, begitu juga ketika waktunya memberi contoh. Saya awalnya masih ragu, tapi begitu mendengar contoh dari teman-teman dan tanggapan dari ustazah, akhirnya saya pun bisa mencari contoh lain yang sesuai. Dan juga ketika harus menyampaikannya, ya Allah, saya malu sekali. Tapi kemudian setelah mendengar teman-teman berani menyampaikan pendapatnya, aku pun berkata dalam hati, aku juga harus berani. Dan alhamdulillah aku berani dan aku bisa. Lalu do, karena di pagi hari tadi aku sudah paham materi beserta contohnya, maka untuk mengerjakan PR aku sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Dan yang terakhir yakni SA atau syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya tadi belum paham, jadi paham dan mengerti. Terima kasih Mama, Papa, Nenek yang sudah membantu memberikan fasilitas untuk belajar daring. Terima kasih Ustazah Nike sudah mengajarkan saya dengan baik dan sabar. Nah, itu tadi adalah penjelasan beserta contoh penerapan metode 3DIS-E plus SA. Sekarang adalah manfaat metode pembelajaran 3DIS-E plus SA. Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka kita dapat rasakan manfaat dari metode pembelajaran 3DIS-E plus SA ini adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran menyenangkan, mencerdaskan, dan menghidupkan semangat anak-anak. 2. Anak-anak tidak lagi pasif dan hanya menerima, namun tanpa dipaksa, anak-anak termotivasi untuk berproses secara mandiri. 3. Terjadi interaksi yang sangat sehat, menyenangkan antara ustadz-ustadzah dan anak-anak semua dalam proses pembelajaran. 4. Tidak ada stigma, anak pintar dan tidak. Dengan metode ini, anak-anak semuanya bisa saling mendukung satu sama lain dalam proses belajar. 5. Yang terpenting adalah anak-anak didekatkan dengan Allah dalam proses belajarnya, sehingga ketika kita bisa, tidak dirasa sombong yang tumbuh di dalam hati, melainkan rasa syukur kepada Allah, orang tua, dan guru yang semakin tinggi. Demikian penjelasan ustazah tentang metode pembelajaran 3DIS-E plus SA yang akan kita gunakan selama pembelajaran daring ini. Semoga bermanfaat dan kita semua tetap bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.